Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kami di sini akan mempresentasikan masalah bedah jurnal yang sudah kami diskusikan dengan kelompok kami. Mungkin untuk Saudara Idam bisa di-share screen. Oke, terima kasih. Nah, kelompok kami di sini membahas pengaruh jarak antar subkonduktor berkas reaktansi induktif saluran terhadap transmisi 150 kV dari gardu induk keramasan ke gardu induk Mariana. Nah, di sini kami membahas topik yang sudah tadi saya sebutkan mengenai judulnya. Jadi, lanjut untuk masalah selanjutnya. Next. Ya, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan dari kelompok saya. Pertama, ada Saudara Idam Aprianto dari NIM 1909076012. Selanjutnya, ada Saudara Alfian Ramadana Uspa dari NIM 1909076024. Selanjutnya, saya sendiri, Hendy Jadiate dari NIM 1909076035. Lanjut, yang pertama, abstrak. Listrik merupakan salah satu kebutuhan yang paling penting untuk menunjang kehidupan manusia saat ini dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam penyaluran daya listrik akan terjadi rugi-rugi daya penyaluran yang besarnya sebanding dengan panjang saluran. Tegangan ditingkatkan terus-menerus akan terjadi corona, dan untuk mengurangi dampak lingkungan dari corona tersebut dapat menggunakan konduktor bekas. Peningkatan jumlah kawat pengantar dalam suatu berkas mengurangi efek corona dan mengurangi reaktansi. Pengurangan reaktansi disebabkan oleh kenaikan GMR dari konduktor. Jarak antar subkonduktor berkas mempengaruhi besar GMR konduktor berkas, di mana apabila jarak antar subkonduktor berkas semakin besar, maka GMR konduktor berkas akan semakin besar. Dengan semakin besar GMR konduktor berkas, maka reaktansi induktif pada saluran transmisi akan semakin besar. Dengan semakin besarnya reaktansi induktif konduktor berkas, maka rugi-rugi daya reaktif pada saluran transmisi akan semakin besar. Mungkin itu untuk abstraknya. Selanjutnya, oke. Jadi kelompok kami akan membahas materi, itu ada 4 subbab. Yang pertama itu pendahuluan, selanjutnya yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, dan yang keempat hasil dan pembahasan. Oke, bisa dilanjut. Oke, untuk yang pertama, pendahuluan. Di sini kita akan membahas latar belakang. Oke, pendahuluan. Tenaga listrik yang dibangkitkan pada pusat pembangkit listrik atau tower plant seperti PLTA, PLTU, PLTG, dan PLTD, lalu disalurkan melalui saluran transmisi. Saluran transmisi membawa tenaga listrik dari pusat pembangkitan ke pusat-pusat beban melalui saluran tegangan tinggi 150 kV atau melalui saluran transmisi tegangan ekstra tinggi 500 kV. Pada gardu induk distribusi yang tersebar di pusat-pusat beban tegangan diubah oleh transformator distribusi menjadi tegangan rendah 220 per 380 volt. Transmisi tenaga listrik merupakan proses penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik atau power plant hingga substation distribution hingga dapat disalurkan sampai pada konsumen pengguna listrik melalui suatu bahan konduktor. Saluran transmisi merupakan komponen yang sangat penting dalam sebuah sistem tenaga listrik, karena saluran transmisi merupakan penghubung antara pusat pembangkit dan beban, sehingga saluran transmisi harus dapat menjamin ketersediaan energi listrik secara kontinu pada setiap beban yang terhubung dalam sebuah sistem. Permukaan tanah tidak selalu dalam kondisi datar, dan terkadang saluran transmisi harus melewati bukit-bukit. Maka dari itu saluran transmisi udara lebih dipilih. Penyaluran daya listrik akan terjadi reaktansi dalam sebuah saluran transmisi dan rugi-rugi daya penyaluran yang besarnya sebanding dengan panjang saluran. Oke, next slide. Selanjutnya, masih berhubungan,
Penggunaan tingkat tegangan yang lebih tinggi merupakan solusi dari permasalahan, tetapi jika ditingkatkan akan terjadi corona. Untuk mengurangi dampak lingkungan dari corona tersebut, dapat menggunakan konduktor berkas atau bonded konduktor, yaitu penggunaan beberapa kawat konduktor pada setiap fasa yang dipisahkan oleh spacer pada jarak tertentu. Peningkatan jumlah kawat penghantar dalam suatu berkas mengurangi efek corona dan mengurangi rektansi. Pengurangan rektansi disebabkan oleh kenaikan GMR dari berkas. Selanjutnya, peninggian tegangan pada saluran transmisi daya dapat mengurangi rugi-rugi daya. Tetapi, peninggian tegangan transmisi dapat menimbulkan corona pada kawat transmisi. Salah cara untuk mengurangi efek corona yang dilakukan adalah dengan menggunakan konduktor berkas pada saluran transmisi. Saluran transmisi 150 kV dari gardu induk Keramasan Palembang ke gardu induk Mariana merupakan saluran transmisi jarak pendek. Oke, selanjutnya akan untuk pembahasan selanjutnya akan dibaca atau dibahas oleh Saudara Idam. Waktu tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Apa aja sih yang kita bahas tinjauan pustaka ini? Tinjauan pustaka yang akan kita bahas pertama ada saluran transmisi, kedua ada klasifikasi saluran transmisi, ketiga ada rugi-rugi daya reaktif. Saluran transmisi. Sistem tenaga listrik merupakan sekumpulan pusat listrik dan pusat beban yang satu sama lain dihubungkan oleh jaringan transmisi dan didistribusikan sehingga merupakan sebuah kesatuan interkoneksi. Ada dua kategori saluran transmisi, yaitu saluran udara overhead line dan saluran bawah tanah. Apa sih saluran udara atau overhead line itu? Saluran udara termasuk menyalurkan tenaga listrik melalui kawat-kawat yang digantung pada tiang-tiang transmisi dengan perantaraan isolator-isolator. Sistem ini lebih murah, cara penyambungannya mudah. Untuk mencari gangguan, memerlukan tempat yang luas, faktor keamanan lebih tinggi, lebih mudah terkena gangguan. Untuk saluran bawah tanah atau underground, menyalurkan listrik melalui kabel-kabel bawah tanah. Saluran bawah tanah tidak terpengaruh oleh cuaca buruk, hujan angin, bahaya petir, dan sebagainya. Saluran bawah tanah lebih estetis atau indah karena tidak tampak. Saluran-saluran bawah tanah lebih disukai di Indonesia, terutama untuk kota-kota besar. Namun biaya pembangunannya jauh lebih mahal daripada saluran udara dan perbaikannya lebih sukar bila terjadi gangguan hubung singkat. Selanjutnya ada klasifikasi saluran transmisi. Klasifikasi saluran transmisi itu ada terbagi menjadi dua. Yang pertama, klasifikasi saluran transmisi untuk keperluan diagram pengganti. Dalam saluran transmisi, persoalan tegangan sangat penting. Baik dalam keadaan operasi maupun perancangan harus selalu diperhatikan tegangan pada setiap titik beban. Karena apa? Karena besar perubahan tegangan yang diperolehkan antara minus 10% sampai plus 5%. Untuk keperluan analisa dan perhitungan, maka digunakan diagram pengganti saluran transmisi. Saluran transmisi pun terbagi menjadi tiga. Ada saluran transmisi pendek, saluran transmisi menengah, dan saluran transmisi panjang. Saluran transmisi pendek itu adalah sebagai saluran transmisi yang panjangnya kurang dari 80 km. Pada saluran model ini, besar kapasitansi ke tanah sangat kecil. Dengan demikian, besar arus bocor ke tanah kecil terhadap arus beban. Maka dalam hal ini, kapasitansi ke tanah dapat diabaikan. Kedua, ada saluran transmisi menengah. Saluran transmisi menengah didefinisikan sebagai saluran transmisi yang mempunyai panjang dari 80 km sampai 250 km. Pada saluran model ini besar kapasitansi ke tanah cukup besar, sehingga tidak dapat diabaikan. Saluran yang terpusat pada cabang SAN, di mana pada saluran transmisi menengah dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, ada saluran transmisi menengah nominal P, yaitu saluran transmisi dengan kapasitansi dipusatkan pada satu titik dan impedansinya serinya terbagi dua pada kedua cabang serinya. Yang kedua, ada saluran transmisi menengah nominal P, yaitu saluran transmisi dengan kapasitansi dipusatkan pada dua titik dan impedansi serinya dipusatkan satu titik pada cabang serinya. Yang ketiga, ada saluran transmisi panjang. Saluran transmisi yang panjangnya lebih dari 250 km digolong pada transmisi panjang. Besar reaktansi kapasitif paralel dan konduktansi semakin kecil sehingga arus bocor semakin besar.
Jadi pada saluran panjang ini, semua parameter R, L, C, dan G diperhitungkan secara terdistribusi sepanjang jalur. Yang kedua, ada klasifikasi menurut level tegangan. Tenaga listrik disalurkan melalui pada saluran udara dan saluran bawah tanah. Saluran udara menyalurkan tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi, sedangkan saluran bawah tanah untuk menyalurkan tegangan tinggi. Klasifikasi saluran transmisi berdasarkan kelompok level tegangan adalah sebagai berikut. Tegangan tinggi adalah sebagai sistem di atas 35 kV sampai dengan 245 kV. Tegangan ekstra tinggi adalah tegangan sistem di atas 245 kV. Induktansi pada saluran transmisi merupakan akibat dari adanya medan magnet yang muncul di sekitar penghantar yang dialiri arus. Jika arus pada rangkaian berubah-ubah, maka medan magnet ditimbulkan juga akan berubah-ubah. Dan apabila medan magnet yang ditimbulkan memiliki permeabilitas yang konstan, maka banyaknya flux gendeng berbanding lurus dengan arus sehingga tegangan imbasnya sebanding dengan kecepatan perubahan arus. Selanjutnya ada rugi-rugi daya reaktif. Rugi-rugi daya pada saluran transmisi merupakan besaran daya yang hilang pada suatu penghantar yang disebabkan karena saluran transmisi mempunyai reaktansi. Rugi-rugi daya pada saluran transmisi dipengaruhi oleh kuadrat arus saluran, reaktansi saluran, dan panjang saluran. Rugi-rugi daya pada saluran transmisi secara umum berbanding lurus dengan arus saluran dan reaktansi saluran yang besarnya dipengaruhi panjang saluran. Rugi-rugi daya reaktif pada saluran transmisi pendek hanya memperhitungkan rugi-rugi daya reaktif induktif yang disebabkan oleh induktansi karena nilai kapasitansi ke tanah sangat kecil. Dengan demikian, besar arus bocor ke tanah kecil terhadap arus beban, maka dalam hal ini kapasitansi ke tanah dapat diabaikan. Selanjutnya saya akan membahas lagi tentang metode penelitian. Saya membahas reaktansi induktif untuk saluran ganda dengan konduktor berkas, menentukan GMR konduktor berkas, menentukan GMD konduktor berkas, dan selanjutnya nanti ada saudara Alfian Ramadana Uspa yang akan menjelaskan tentang menentukan reaktansi induktif konduktor berkas dan menentukan rugi-rugi daya reaktif pada konduktor berkas. Reaktansi induktif untuk saluran ganda dengan konduktor berkas. Berikut adalah menara transmisi sirkuit ganda dengan konduktor berkas. Untuk menentukan reaktansi induktif transmisi saluran ganda yang menggunakan penghantar berkas, dan agar reaktansi induktif tiap fasa, maka fasa harus ditransposisi, biasanya dilakukan di tower transposisi atau gardu hubung. Untuk menentukan reaktansi induktif pada saluran ganda dengan konduktor berkas, terlebih dahulu harus ditentukan GMR atau geometric mean radius dan GMD atau geometric mean distance dari konduktor berkas. Selanjutnya menentukan GMR konduktor berkas. GMR atau geometric mean radius merupakan jari-jari rata-rata geometris penghantar atau konduktor berkas. Dalam menentukan GMR dari suatu saluran transmisi yang ditinjau adalah satu fasa. Karena dalam sistem 3 fasa, GMR tiap fasa dianggap sama. Jika fasa ditransposisi agar reaktansi induktif tiap fasa seimbang, untuk mendapatkan nilai GMR konduktor berkas per fasa, maka terlebih dahulu harus ditentukan GMR dalam 3 kedudukan R, R aksen, S, S aksen, dan T, T aksen. Berikut adalah gambar 2 saluran ganda konduktor berkas dengan 2 subkonduktor. Berdasarkan gambar tersebut, maka nilai GMR dari konduktor subkonduktor berkas dapat ditentukan, yaitu R aksen sama dengan RE pangkat min seperempat. Kemudian dapat ditentukan GMR dari konduktor berkas. Jika D12 sama dengan D21, maka GMR sama dengan akar pangkat 4 R aksen dikali D12 kali R aksen kali D12 sama dengan akar 4 R aksen kuadrat dikali D12 kuadrat sama dengan akar R aksen D12. Berdasarkan gambar tersebut, maka nilai GMR dari konduktor subkonduktor berkas dapat ditentukan berdasarkan 3 kedudukan, yaitu R aksen, S aksen, T aksen, dan GMR dari konduktor berkas per fasa adalah GMR sama dengan akar 3 GMR 1 dikali GMR 2 dikali GMR 3. Selanjutnya menentukan GMD konduktor berkas. GMD geometric mean distance merupakan jarak rata-rata geometris dari ketiga jarak penghantar. Untuk mendapatkan nilai GMD, maka terlebih dahulu harus ditentukan GMD antar tiap kelompok fasa, RS, ST, dan TR. Untuk mendapatkan GMD dari konduktor berkas per fasa, GMD dari konduktor berkas per fasa adalah GMD sama dengan akar pangkat 3, GMD RS dikali GMD ST dikali GMD TR. Selanjutnya akan dibahas dengan saudara Alfian Ramadana Uspa. Terima kasih saudara Idam. Saya akan melanjutkan, itu menentukan reaktif induktif konduktor berkas.
Jika suatu saluran transmisi 3 fasa mempunyai konfigurasi saluran yang sama atau jarak antar 3 kawat yang sama, maka nilai induktansi per fasa pada suatu saluran distribusi 3 fasa tersebut adalah sama dengan nilai induktansi per kawat penghantar, di mana besar induksi pengaruh oleh radius rata-rata geometri GMR dan jarak rata-rata geometris GMD. Dengan demikian, nilai induktansi N per fasa untuk saluran ganda konduktor berkas dengan 2 subkonduktor dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. V1 sama dengan 2 kali 10 pangkat 7 len GMD per GMR H per M per konduktor. Kemudian nilai reaktansi induktif per fasa untuk saluran ganda konduktor berkas dengan 2 subkonduktor dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. XR sama dengan omega L sama dengan 2 VF kali L M per konduktor. Lanjut. Oke, menentukan rugi-rugi daya reaktif pada konduktor berkas. Rugi-rugi daya pada saluran transmisi merupakan besarnya daya yang hilang pada suatu penghantar yang disebabkan karena saluran transmisi mempunyai reaktansi induktif atau XM. Saluran transmisi pendek merupakan saluran transmisi yang panjangnya kurang dari 80 mm. Pada saluran model ini, besar kapasitansi ke tanah sangat kecil. Dengan demikian, besar arus bocor ke tanah kecil terhadap arus bebar. Maka dalam hal ini, kapasitansi ke tanah dapat diabaikan. Berikut adalah gambar 3, yaitu diagram saluran transmisi pendek. Diagram di samping maka dapat diperoleh persamaan, yaitu IF sama dengan IR tambah IR kali Z. IS sama dengan IR. Maka rugi-rugi daya yang disebabkan oleh reaktansi induktif dengan delta Q1 fasa sama dengan IR pangkat 2 kali XL kali L. Delta Q1 fasa sama dengan IR pangkat 2 kali XL kali L. Lanjutkan. Oke, masuk ke hasil dan pembahasan. Membahas hasil penelitian. Oke, masuk ke hasil dan pembahasan. Pada saluran transmisi dari gardu induk Remasan Palembang ke gardu induk Mariana memiliki tegangan operasi 150 kV. Saluran transmisi ini menggunakan jenis atau tipe kawat ACSR atau HAF dan ditopong oleh menara yang menggunakan saluran ganda konduktor berkas dengan jumlah kawat per fasa adalah 2 twin konduktor. Pada saluran transmisi adalah 25,3 km dengan 75 menara transmisi dan jarak antar menara transmisi adalah bersekitar antara 350 meter sampai dengan 400 meter. Ya, bisa dilihat pada gambar 4, yaitu menara saluran transmisi sirkuit ganda 150 kV gardu induk Remasan Palembang ke gardu induk Mariana. Lanjut. Berikut adalah tabel. Tabel 1 merupakan data menara saluran transmisi 100 kV dengan GI Remasan Palembang ke GI Mariana. Bisa dilihat pada tabel 1. Dan tabel kedua itu data spesifikasi kawat penghantar. Bisa dilihat pada tabel kedua. Yang lanjut tabel ketiga, yaitu data beban harian rata-rata bulanan Desember 2016. Bisa dilihat pada tabel 3 ini berikut. Dalam penelitian ini, perhitungan mengenai pengaruh jarak antar konduktor berkas terhadap besarnya reaktansi induktif saluran transmisi 150 kV di PT PLN Persero gardu induk Remasan ditinjau berdasarkan pertama, untuk menentukan besarnya reaktansi induktif, maka jarak antar konduktor berkas itu D12 sama dengan D21. Ditinjau dari 5 jarak, yaitu 0,30 m,
dan 0,50 M. Fungsi induktif radius atau GMR konduktor berkas, di mana apabila jarak konduktor berkas semakin besar, maka GMR konduktor berkas akan semakin besar. Dengan semakin besarnya GMR konduktor berkas, maka reaktansi induktif pada saluran transmisi akan semakin besar. Jadi, apabila jarak antar subkonduktor semakin besar, maka reaktansi induktif konduktor berkas pada saluran transmisi akan semakin besar. Yang kedua, yaitu rugi-rugi daya reaktif. Saluran transmisi dari gardu induk Ramasan Palembang ke gardu induk Mariana memiliki tegangan operasi 150 kV. Dengan panjang saluran transmisi adalah 25,3 km. Tabel 4.2 menunjukkan hasil perhitungan rugi-rugi daya reaktif untuk beberapa jarak antar subkonduktor berkas. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dianalisa bahwa besarnya jarak antar subkonduktor berkas mempengaruhi besarnya reaktansi induktif konduktor berkas, di mana apabila jarak antar subkonduktor berkas semakin besar, maka reaktansi induktif konduktor berkas semakin besar. Dengan semakin besarnya reaktansi induktif konduktor berkas, maka rugi-rugi daya reaktif pada saluran transmisi 3 fasa akan semakin besar. Jadi, apabila jarak antar subkonduktor berkas semakin besar, maka rugi daya reaktif pada saluran transmisi 3 fasa, saluran transmisi akan semakin besar. Gambar ke-6 merupakan grafik hubungan antara jarak dengan rugi-rugi daya reaktif. Lanjutkan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jarak antar subkonduktor berkas mempengaruhi reaktansi induktif dan rugi-rugi daya. Karena apabila jarak antar subkonduktor berkas semakin besar, maka reaktansi induktif akan semakin besar, sehingga rugi-rugi daya yang ditimbulkan akan semakin besar. Kita kembalikan ke Sandy. Ya, terima kasih untuk Saudara Idam dan Saudara Alfian atas penyampaian materinya. Mungkin itu yang bisa kami paparkan mengenai dari kelompok kami mengenai masalah pada jurnal. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan dan tidak jauh dari kata tidak sempurna. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada penyampaian kata dan penyampaian kalimat yang masih ada yang salah dari kita, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya dari kami, semoga apa yang kami sampaikan bisa berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.